Thank you tim Praise and Worship dan yang luar biasa pagi hari ini teman-teman yang melayani, thank you. Dan juga tentunya pagi hari ini kita diberkati, thank you untuk para WL yang luar biasa pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan dalam minggu pertama. Dan saya berdoa supaya tahun 2024 bagi Bapak Ibu yang belum sempat mendapatkan ucapan dari saya, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kita percaya tahun 2024 adalah tahun di mana Tuhan akan memimpin langkah demi langkah kita untuk mencapai kemuliaan yang Dia memang sudah sediakan buat kita. Amin. Percaya 2024 adalah tahun yang lebih baik. Apapun yang terjadi, kondisinya selama Tuhan yang memimpin, itu akan menjadi lebih baik. Amin. Mari kita sama-sama buka ayat kita bulan ini di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang ke-12. Dan pada pagi hari ini saya akan membacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Mazmur pasal yang ke-65 ayat 12 kita lihat di layar. Sama-sama kita akan membacanya ya. 1, 2, 3. Karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Di mana engkau datang ada kelimpahan. Suka sekali frase dikatakan, di mana engkau datang ada kelimpahan. Jadi kelimpahan itu bukan sekedar berkat materi, tetapi adalah konsekuensi dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya tahun ini kita kasih tema besar tahun 2024 adalah tahun discipleship, artinya tahun pemuritan, di mana kita belajar untuk menyerahkan diri untuk dipimpin dan taat kepada firman Tuhan, kepada kehendaknya. Karena saya percaya pada waktu kita melakukan itu, kita sedang memposisikan diri kita di dalam posisi yang terbaik yang kita bisa alami dalam kehidupan. Amin. Amin. Jadi tahun 2024 sama-sama yuk sediakan hati, berikan kehendak kita, tundukkan kehendak kita. Supaya kita betul-betul mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya, bukannya Tuhan itu maha kuasa? Bukannya Tuhan itu luar biasa, Dia bisa mengerjakan apa saja dalam kehidupan kita. Termasuk memberkati kita, setuju? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mau selalu untuk melibatkan kita di dalam pekerjaannya, saudara. Walaupun Tuhan Maha Kuasa, Dia memberikan manusia yang namanya kehendak bebas. Jadi apakah kita mau nurut menikmati berkat Tuhan, atau kita mau hidup di luar kehendaknya, itu adalah pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama-sama katakan pilihan. Pilihan ini merupakan kata yang penting untuk kita mengerti. Karena sekali lagi Tuhan tidak mau memaksa. Saya suka ada sebuah quote, maaf saya belum tulis di sini. Ada sebuah quote yang sangat bagus dikatakan, without God, man cannot. Tanpa Tuhan, manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi menariknya dilanjutkan dengan perkataan ini, but without man, God will not. Tetapi tanpa manusia, Tuhan itu tidak mau. Wow. Pewahyuan ini saya berharap masuk dalam kehidupan kita. Tuhan itu mampu melakukan apa saja dalam kehidupan kita, memberkati kita, membuat semua pekerjaan, semua apa yang kita lakukan berhasil, mampu. Tetapi tanpa adanya kerjasama dan komunikasi dengan kita, Dia nggak mau. Jadi memang kita harus memberikan ruang, memberikan kesempatan sama Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Jadi perlu ada partnership di dunia ini. Minggu lalu saya berbicara tentang rest atau tentang sabat, dan kalau Bapak Ibu ingat kita berbicara tentang hari penciptaan,
Di Alkitab itu selalu disebut angka 7 yang disampaikan secara berulang-ulang. Kalau Bapak Ibu baca, bahkan sampai kitab Wahyu, ada namanya 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Itu merupakan repetisi angka 7 yang terus-menerus diulangi. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa angka 7 itu punya arti apa di dalam Alkitab. Silakan. Yang pertama adalah completion atau sebuah tanda bahwa itu komplit, sempurna, itu angka 7. Makanya Tuhan menciptakan selama berapa hari? 6 hari dan dia berhenti di hari yang ke-7. 7 itu juga merupakan angka kepenuhan. Bangsa Israel disuruh memperingati setiap 7 tahun mereka memperingati tahun untuk mereka beristirahat. Kemudian di cycle ke-7 dari tahun ke-7 mereka memiliki yang namanya jubilium. Di mana jubilium adalah satu masa di mana orang yang jatuh dalam hutang, terikat hutang, semua hutangnya dibebaskan. Jadi itu adalah masa yang mereka nanti-nantikan karena 7 itu adalah angka kepenuhan. Lalu apalagi 7 itu juga merupakan angka rest, ketenangan, damai, berhenti, dan istirahat. Tuhan berhenti di hari ke-7, dia juga menciptakan pola yang sama di mana manusia harusnya juga mengalami sabat dalam kehidupan. Untuk kita berhenti, tidak selalu hidup di dalam tekanan. Bangsa Israel beratus-ratus tahun mereka di dalam perbudakan kerajaan Mesir. Mereka isinya kerja. Minggu lalu saya sampaikan isinya apa? Ngoyo, kerjanya berat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan menjadi sebuah kutukan. Tetapi itu bukanlah desain awal dari Tuhan. Tuhan menciptakan hari ke-7 supaya kita bisa beristirahat, supaya kita bisa berhenti dan bisa merayakan itu. Yang berikutnya adalah perfection atau namanya kesempurnaan. Jadi di hari ke-7 itu Tuhan berhenti dan itu adalah hari yang terbaik. Minggu lalu kita belajar yang spesial di hari ke-7 adalah tidak ada kata-kata jadilah petang dan jadilah siang. Kalau Bapak Ibu nanti lihat lagi dalam Kejadian, di setiap hari Tuhan berkata jadilah petang, jadilah siang, dan Tuhan memandang hal itu baik. Tetapi di hari ke-7 dikatakan Tuhan berhenti. Tuhan berhenti. Coba sama-sama katakan berhenti. Berhenti. Dan itu adalah tanda kesempurnaan. Jadi pada minggu ini saya akan membagikan tentang namanya mempercayai Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan mempercayai Tuhan? Mempercayai Tuhan itu bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada. Mempercayai Tuhan itu beda dengan sekedar percaya bahwa Tuhan ada. Banyak orang percaya Tuhan ada, bahkan setan pun percaya bahwa Tuhan ada. Tetapi percaya bahwa Tuhan ada tidak mengubahkan kita, betul enggak? Tetapi mempercayai Tuhan akan sangat mengubahkan kita. Kalau kita suka olahraga, suka bola, punya tim favorit, kita percaya bahwa tim favorit kita itu luar biasa. Dan pada waktu mereka menang, kita bisa ikut senang. Tetapi kemenangan tim itu tidak mengubahkan kehidupan kita. Dia mau menang dengan telak, mau menang tipis, itu enggak ada sangkut pautnya dengan kita. Kita merasa senang, bahagia sesaat. Tetapi pekerjaan kita besok tidak berubah karena itu. Keluarga kita enggak berubah karena itu. Saya ingin pagi hari ini kita belajar untuk mempercayai Tuhan, karena mempercayai Tuhan itu berarti kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan.
menaruh keyakinan dan pengharapan hanya kepada pribadinya. Dan yang paling penting adalah ini adalah sebuah kesediaan, kerelaan untuk kita berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, Anda bisa percaya bahwa Tuhan baik, tapi itu tidak merubahkan hidup Anda. Tapi kalau Anda mempercayai bahwa Tuhan baik dan kita menaruh harapan kita pada Tuhan dan kita bersedia untuk mengubah perilaku kita untuk mencerminkan bahwa Tuhan itu baik, nah itulah yang mengubahkan. Itulah yang membuat kehidupan kita menjadi berbeda. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17-18, konsep iman itu selalu dijelaskan dan dikaitkan dengan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 17-18 dikatakan seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka sama-sama yuk baca yuk. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati loh saudara, enggak ada. Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi yang Yakobus coba sampaikan pesan penting kepada kita adalah iman kepada Tuhan Yesus itu harus selalu ditunjukkan dari perbuatan. Kalau kita ngomong sekedar percaya, itu belum punya arti apa-apa. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, baru dalam tanda kutip kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita punya resolusi tahun baru, dan kalau baca survei, penelitian biasanya rata-rata orang kepingin tahun baru untuk mencapai berat badan yang ideal. Itu salah satu resolusi yang paling umum gitu ya. Nah kalau kita dalam posisi kelebihan berat badan, dan kita ingin supaya mencapai berat badan yang ideal, tahukah bahwa kita nggak cuman percaya bahwa kita ini bisa melakukan itu, betul nggak? Tapi ada hal-hal praktis, kebiasaan-kebiasaan yang harus mulai kita terapkan dan lakukan yang menunjukkan bahwa kita percaya bahwa kita bisa mencapai berat badan ideal itu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita percaya bahwa kita bisa mencapai berat badan ideal, kita juga harus mengimbangi dengan olahraga yang cukup, dengan istirahat, dengan makan yang seimbang dan teratur. Gak mungkin kalau kita punya goal untuk menurunkan berat badan, tapi setiap malam kita makan besar, contohnya. Dan kemudian jenis makanan yang kita makan, konsumsinya misalkan yang kalorinya berlebih-lebih, yang gulanya tinggi, garamnya tinggi. Orang akan bilang, kamu itu percaya atau kamu sekedar punya angan-angan akan tercapai tujuan tersebut. Sama halnya dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan, pengen sekolah, pengen pekerjaan berhasil, pengen punya keluarga yang baik, yang bahagia. Bukan hanya sekedar percaya, tapi harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan bahwa kita percaya. Nangkap ya? Jadi harus ada buktinya nih kalau kita percaya seperti apa. Nah pagi hari ini saya coba ingin mengkaitkan apa yang saya sampaikan hari ini dengan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bahwa resting does not
refer to something that we do because of exhaustion, but an act of entering into a time and place of order and stability. Istirahat hari ke-7, angka 7 yang Tuhan maksud itu tidak sama sekali berhubungan karena kita capek. Saya minta tim present worship bisa maju ke depan. Istirahat yang dimaksud itu tidak berarti karena kita capek. Jadi saya mau bilang sekali lagi, Tuhan tidak beristirahat karena dia capek setelah 6 hari kerja. Tapi kata istirahat kalau kita lihat dalam Alkitab berkali-kali dipakai, itu artinya adalah masuk di dalam tempat dan waktu di mana semuanya serba teratur dan stabil. Itulah arti dari istirahat yang Tuhan maksud. Dan peristirahatan yang Tuhan ingin kita alami itu bukan mengajak kita untuk tahun 2024 malas-malasan aja. Gak usah ngapa-ngapain, gak usah kerja keras, gak usah planning. Justru sebaliknya. Itulah artinya mempercayai Tuhan. Yuk kita baca sama-sama dalam Ibrani pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saya berharap firman Tuhan pagi hari ini membukakan mata kita, bahwa di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas yang menumpuk, Tuhan mau supaya kita juga mengalami rest. Jadi rest itu bukan karena nganggur, rest itu bisa didapatkan kapan saja. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu kapan? Hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Apa ini maksudnya? Kita baca lanjut ya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi buat mereka bangsa Israel pada waktu itu masuk ke tanah perjanjian adalah istirahat. Tapi ternyata firman Tuhan tidak hanya bicara soal tempat. Hanya karena mereka keluar dari Mesir, mereka sampai Israel, bukan berarti mereka bisa mengalami rest. Ayat 9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari keberapa? Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini ayat 11, kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena contoh ketidaktaatan itu juga. Berarti Tuhan tidak ngomongin soal hari sebetulnya. Tuhan nggak ngomongin soal tempat. Tapi rest yang dimaksud adalah ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Berapa banyak yang nangkep maksudnya? Tadi ngomongin hari perhentian, hari ke-7, tiba-tiba ngomongin soal firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Hubungannya apa? Ini mempercayai Tuhan membuat kita bisa mengalami rest.
mempercayai apa yang dia katakan, dan bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan. Saya beberapa hari masuk tahun 2024 ngalami sendiri, di mana tekanan dalam pekerjaan membuat nggak bisa rest, nggak bisa tenang. Satu kali saya baca dalam Alkitab saya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada sebuah kata, sebuah kalimat di situ dikatakan, dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Pernah ya dengar ya? Pada waktu saya baca itu, tiba-tiba kayak Roh Kudus bicara, kamu tahu enggak artinya? Tergerak oleh belas kasihan itu apa? Anda pernah baca Alkitab dan tiba-tiba kayak Roh Kudus stop Anda, tunggu, jangan baca terlalu cepat. Tergerak oleh belas kasihan itu apa? Saya coba belajar bahasa aslinya apa, saya menemukan intinya artinya begini. Belas kasihan itu artinya Tuhan itu tergerak sampai kebutuhan kita terpenuhi. Belas kasihan yang dimaksud itu bukan cuma rasa gini loh. Oh iya, kasihan kamu belum makan. Oh kasihan kamu enggak bisa bayar uang sekolah. Kasihan kamu enggak bisa begini dan begitu. Tapi ya kasihan gitu. Bukan, belas kasihan dimaksud oleh Tuhan adalah dia melakukan sesuatu sampai kebutuhan itu terpenuhi. Itu namanya tergerak oleh belas kasihan. Dan kalau kita baca, memang betul 5.000 orang itu makan sampai kenyang, belum menghitung istri dan anak-anak, dan sampai 12 bakul dikumpulkan. Itu kan namanya pemenuhan kebutuhan yang betul-betul aktual. Pada waktu saya baca itu Tuhan bilang, kamu enggak percaya. Aku bisa melakukan ini dan sedang melakukan ini. Waktu saya baca itu saya berkata, wow, saya mau mempercayai Tuhan. Saya enggak mau lagi untuk khawatir, mikirkan langkah, harus gimana, harus planning apa-apa. Panik. Saya memutuskan bilang, saya percaya, saya ambil perkataan Tuhan itu face value. Apa adanya, tidak ada arti kiasan, bukan untuk zaman dulu, sampai sekarang. Makanya firman Tuhan katakan, peristirahatan itu tersedia sampai dengan hari ini. Tuhan bilang, hari ini kalau engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Jadi jelas sekali bahwa peristirahatan yang dimaksud oleh Tuhan itu bicara soal firman Tuhan yang kita terima. Bukan sekedar percaya, tapi kita mempercayainya. Perilaku kita bersedia, rela untuk ubah. Tuhan, aku gak mau lagi khawatir. Aku gak mau lagi sibuk telepon sana, telepon sini. Itu mencerminkan bahwa kita percaya. Paham ya? Enggak cuma bilang percaya, tapi cari install pinjaman online gitu ya. Cari apa ya yang paling murah bunganya, cari kredit. Loh itu bukan percaya namanya. Cuman percaya di mulut. Tapi pada saat kita percaya, mempercayai dia, harus dibuktikan dengan perbuatan. Dan saya berdoa supaya nanti kita sebentar akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang akan mendedikasikan anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Itulah contoh yang paling penting yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Amin. Satu ayat terakhir di dalam Mazmur 71 ayat 5. Mari kita buka ayat ini. Mazmur Daud berkata, sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saya suka di sini Daud menekankan Tuhan adalah pengharapannya. Yang jadi harapan itu bukan, oh aku punya harapan bisa dapat kerjaan lebih baik. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, punya daftar, ada kemungkinan dari daftar itu
sebagian mungkin nggak akan jadi sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita akan jadi orang Kristen yang akan begini, ngambek nggak suka aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, aku bercita-cita ini nggak tercapai. Itu Kristen yang nggak dewasa, nggak mengerti. Firman Tuhan dikatakan apa tadi? Mazmur 71:5, engkaulah harapanku. Yang jadi harapan itu Tuhan, pribadi atau orangnya, bukan daftar menu kita. Jadi kita menaruh pengharapan karena kita tahu siapa Dia. Daud berkata bahwa aku mengenal Engkau dari masa mudaku. Jadi dia mengenal pribadi Tuhan yang setia, tadi kita belajar, penuh dengan belas kasihan. Tuhan adalah pribadi yang adil, Tuhan adalah pribadi yang benar, keadilan selalu muncul, kesetiaan. Kita menggantungkan harapan kita pada sifat-sifatnya dan karakter-karakternya. Dan kita menyerahkan semua wish kita, ya lebih tepat angan-angan kita kepada Tuhan. Yang mana Tuhan? Yang mana kehendak-Mu? Yang kehendak-Mu pasti terjadi dengan sangat baik. Itulah namanya belajar mempercayai Tuhan. Jadi saya berharap tahun 2024 ini kita nggak masuk dengan daftar, Tuhan aku punya angan-angan ini. Bagaimana kok nggak tercapai? Bagaimana kok jadinya beda? Apakah itu akan menurunkan iman kita? Tetapi pada saat kita menaruh harapan kita pada Tuhan, menaruh kepercayaan kita pada Dia, dan kita mau untuk berubah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sekali lagi, kita sedang memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kebaikan-Mu, setiap tahun Kau sediakan panenan. Di mana Engkau datang, ada kelimpahan. Saya ulangi, di mana Engkau datang, ada kelimpahan. Saya ulangi, di mana Engkau datang, ada kelimpahan. Di mana Engkau datang, ada kelimpahan. Di mana Engkau datang, ada kelimpahan. Kunci kelimpahannya bukan karena kerjaan kita, tapi di mana Engkau datang, ada kelimpahan. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengharapan untuk kami masuk di tahun 2024. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami terus tumbuh di dalam iman kami pada Engkau. Kami bukan hanya mengaku percaya, tapi kami betul-betul menaruh harapan kami pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mempersilahkan tahun 2024 ini untuk Engkau bekerja sebebas-bebasnya, untuk Engkau melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.